Salam Bapak Ibu dan karyawan SMP Kristen 2 yang terkasih, dan juga anak-anak siswa-siswi SMP Kristen 2 yang tercinta. Kita akan menutup pembelajaran di dalam minggu ini dengan ibadah akhir pekan. Untuk itu kita mempersiapkan diri, hati kita akan bersatu di dalam doa yang saya hantarkan. Bapak yang makasih, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama melalui sebuah ibadah secara online bersama dengan anak-anak kami dan saudara kami yang akan mendengarkan. Bapak, kami persiapkan hati dan jiwa kami untuk bisa menerima firman-Mu yang indah dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saudara kami, Bapak Yahya Kristanto yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya Kau berkati, biarlah apa yang disampaikan adalah seturut dengan kehendak-Mu dan menjadikan pelita bagi kehidupan kami. Jauhkan kami dalam ibadah ini, hati kami dari hal-hal yang mengganggu kami, roh-roh jahat yang mencoba mengganggu firman-Mu masuk di dalam kehidupan jiwa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaimana anak-anak yang terkasih dan Bapak Ibu sekalian? Untuk itu kita siapkan hati kita tadi dengan pujian yang akan disampaikan oleh teman kalian. Selamat mendengarkan. Sedetik Kau tinggalkan diriku, hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Buktikan kasih-Mu kepadaku, keagungan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, keagungan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Baiklah, dengan doa dan pujian sudah kita dengar, kita saatnya akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Yahya Kristanto. Shalom anak-anak, selamat pagi. Kita sebelum merenungkan firman Tuhan akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, saya akan pimpin. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini berkesempatan beribadah kepada Tuhan, dan waktunya untuk kami boleh bersama-sama, boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita.
Haleluya, amin. Baik anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Demikian sabda Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, renungan pada pagi hari ini Pak Yahya berikan judul Tembok Integritas, ya, Tembok Integritas. Ada sebuah kisah anak-anak di Cina gitu, ada sekelompok masyarakat yang membangun sebuah tembok yang tinggi dan tebal. Tujuan dari sekelompok masyarakat di Cina membangun tembok ini adalah supaya daerah tersebut aman dari pencuri, ya, aman dari pencuri begitu. Tetapi setelah tembok itu jadi, kemudian dilakukan sebuah penelitian, ya, ternyata masih juga pencuri itu datang di daerah tersebut, ya. Jadi sudah ada tembok yang besar, yang tebal, tetapi pencuri masih ada, ya. Pencurian itu masih ada di daerah tersebut, ya. Sehingga dan lebih ironisnya lagi, pencuri itu datang tidak lewat anak-anak, maksudnya merusak tembok, memanjat tembok, itu tidak. Tetapi ternyata setelah diselidiki, kenapa pencuri masih bisa masuk? Rupa-rupanya pencuri itu menyuap penjaga pintu gerbang tembok tersebut. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, di dalam cerita ini ada sebuah hal yang bisa kita pelajari. Ya, membangun tembok itu tidak salah, ya, itu baik untuk perlindungan. Tetapi ada satu hal yang terlewatkan, yaitu membangun integritas dari penjaga gerbang dari tembok tersebut, ya, sehingga mau disuap, ya. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, penjaga dari pintu gerbang itu dia tidak memiliki integritas. Sebenarnya integritas itu apa sih? Ya, integritas itu berbicara tentang selaras, ya, antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Jadi perkataan dan perbuatan itu selaras gitu. Ya, jadi kalau dia ngomong apa, berarti yang dilakukannya juga sesuai dengan apa yang disampaikannya. Nah, integritas itu juga berbicara tentang kejujuran, anak-anak. Ya, jujur. Dan integritas juga berbicara tentang orang yang dapat dipercaya. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan ini sangat penting untuk kita, ya, Pak Yahya dan anak-anak semua, untuk memiliki integritas. Bahkan ini menjadi sebuah pondasi di dalam kehidupan kita. Tidak salah anak-anak membangun tembok yang besar, tidak salah anak-anak membangun cita-cita yang baik, belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, ya, merencanakan masa depan yang baik. Tetapi yang perlu diingat juga, jangan tinggalkan integritas, ya. Kita harus melatih hidup kita untuk berintegritas, bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan, ya, untuk bisa hidup belajar berintegritas, ya, seperti apa yang harus kita lakukan, ya. Jadi kalau anak-anak sebagai murid, ya, sebagai siswa, berarti tidak boleh mencontek,
Itu salah satu hal yang real. Ya, tidak boleh mencontek. Pak Yahya beberapa kali ketika memberikan penilaian harian kepada anak-anak mungkin yang diajar di kelas Pak Yahya tahu ya. Pak Yahya memberikan sebuah pertanyaan ya. Biasanya di sekian soal itu ada pertanyaan, apakah anak-anak mengerjakan soal ini dengan jujur ya, tanpa membuka contekan dalam bentuk apapun, tanya kepada teman atau mencari sumber lain. Biasanya ada pilihan itu. Dan ada beberapa siswa yang menjawab, saya mengerjakan ini dengan jujur tanpa mencontek dalam bentuk apapun gitu ya. Tapi ada juga siswa yang menjawab, saya mengerjakan penilaian harian ini dengan membuka catatan atau dengan membuka internet. Ya, ini adalah sebuah bentuk ya, karena sebenarnya sebuah integritas itu memang harus dilatih ya, harus dilatih dan harus dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan sebatas teoritis ya. Dari sini kita akan terbiasa bagaimana melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kejujuran ya, dengan penuh rasa yang sungguh-sungguh ya. Jadi kalau firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasal 3, di sana ayat yang ke-17 kita akan baca firman Tuhan ya. Kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-17 yang dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus dengan integritas dong. Masa pakai dalam nama Tuhan Yesus dilakukan dengan nyontek? Iya kan? Berdoa sungguh-sungguh, melakukan sesuatu tidak dengan tanggung jawab, tidak dengan sepenuh hati. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran penting di dalam kehidupan kita anak-anak, bahwa bagian integritas ya, ini adalah hal yang harus kita latih, hal yang harus kita miliki sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Tuhan ya, yang memancarkan terang kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, menjadi sebuah refleksi di dalam kehidupan kita bahwa apa, wujud nyata apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kehidupan yang berintegritas, baik di sekolah, baik di keluarga, baik di masyarakat. Ini menjadi sebuah refleksi, menjadi sebuah perenungan di dalam kehidupan kita. Mari ya anak-anak, kita membangun integritas di dalam kehidupan kita. Jadi pribadi yang dapat dipercaya, pribadi yang bisa menghargai temannya, menghargai orang lain, bisa berempati terhadap temannya, berempati terhadap orang lain. Ini adalah hal yang penting. Integritas adalah melakukan sesuatu hal yang benar dan tidak harus ada yang melihat ya. Jadi ada yang melihat atau tidak, itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan benar, dengan takut akan Tuhan. Itu juga sebuah integritas. Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Pada pagi hari ini kami boleh belajar untuk melatih diri kami hidup yang berintegritas, hidup yang takut akan Tuhan. Kami sebagai Bapak Ibu Guru terus belajar, kami sebagai siswa juga terus belajar untuk hidup yang berintegritas, penuh dengan tanggung jawab, saling menghargai, dan memunculkan kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, pada kesempatan pagi hari ini kami juga berdoa untuk sekolah kami SMP Kristen 2 Ebenezer. Tuhan berkati semua stakeholder yang ada di sekolah ini, berkati para Bapak Ibu Guru, karyawan, dan seluruh siswa, bahkan para orang tua. Tuhan juga menolong. Berkati setiap usaha-usaha yang dilakukan para orang tua di dalam pekerjaan dan usahanya ya Allah. Tuhan turut campur tangan dan memberkati untuk perkembangan sekolah ini. Tuhan Yesus
juga menolong. Kami juga masih terus berdoa untuk penerimaan peserta didik baru di tahun ajaran ini. Kiranya Tuhan terus menambahkan, Tuhan mencukupkan untuk murid yang kami bisa perlukan di dalam pembelajaran pada tahun ajaran mendatang. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur. Kami menyerahkan kehidupan kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini di dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, bagaimana dengan kita semua ya? Bagaimana kita akan menyikapi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Yaya Kristanto? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Makanya firman tadi kita akan lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari selama kita menjadi anak-anak Tuhan. Baiklah, ibadah akhir pekan ini kita akan tutup dengan doa yang akan saya hantarkan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah Kau terapkan di dalam hati kami melalui Bapak Yaya Kristanto, kiranya tidak hanya sekedar kami dengar, namun kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami akan mendapatkan damai sejahtera, karena kami mengakui sebagai orang yang percaya kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, dalam proses kami melakukan pelaksanaan firman-Mu, masih ada hambatan-hambatan yang mencoba mengganggu kami, kiranya Kau singkirkan. Terima kasih, Kau telah menyempurnakan kehidupan kami melalui firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kalian. Amin.